Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai 29 yang berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita semua akan menghadapi masa-masa sulit. Ada saat-saat di mana kita merasa lemah dan tak berdaya, bahkan tak tahu bagaimana harus berdoa. Disinilah peran penting Roh Kudus. Dia adalah penolong yang setia, yang memahami setiap keluhan kita yang terdalam. Ayat-ayat dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai 29, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus berdoa bagi kita sesuai kehendak Allah. Meskipun kita sering merasa tidak mampu, Roh Kudus hadir untuk memberi kekuatan di tengah kelemahan kita. Penderitaan seringkali menjadi misteri bagi kita. Kita mungkin tidak selalu mengerti maksud Allah di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan memastikan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di saat-saat tersulit dalam hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia sedang bekerja dalam hidup kita, membentuk kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam situasi ini, kita perlu mengingat bahwa penderitaan adalah alat Allah untuk memurnikan kita. Penderitaan bukan tanda bahwa Allah tidak peduli, melainkan tanda bahwa Dia ingin kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita mungkin tidak mengerti semua hal yang terjadi dalam hidup ini, tetapi kita tetap dapat yakin
bahwa Allah mengendalikan semuanya. Dalam penderitaan, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan di akhir dari semua ini, kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang berada dalam situasi krisis yang belum bisa dipetakan. Walaupun sama-sama berada dalam krisis, namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki respon yang berbeda. Paulus mengingatkan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan tidak bersukacita ketika kita menderita, tetapi Dia bersukacita apabila penderitaan menjadi cara supaya kita serupa dengan Kristus. Jadi, jangan sampai penderitaan kita lewati dengan sia-sia. Yang pertama, dalam ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan supaya berdoalah. Tuhan mengerti penderitaan kita, bukan sekedar Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi karena Dia telah mengalami penderitaan di dunia demi menebus kita. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Dalam penderitaan, kita harus semakin tekun berdoa, karena di situ ada Tuhan yang mendengar, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Doa bukan hanya sekedar permohonan. Doa adalah sebuah hubungan yang mendalam dengan Allah, di mana kita dapat mencurahkan segala pergumulan kita. Kita mungkin tidak selalu tahu apa yang harus kita katakan, tetapi Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan isi hati kita yang terdalam kepada Allah. Yang kedua, percayalah. Sakit, kebangkrutan, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya bukanlah akhir hidup kita, tetapi itu merupakan awalan yang baik. Kita tidak selalu bisa mengerti tujuan dari setiap tragedi kehidupan. Mungkin kita baru akan mengertinya kelak ketika kita berada di sorga. Kita perlu terus percaya pada rencana Tuhan yang baik. Tuhan selalu hadir dan bekerja, sekalipun di dalam penderitaan yang terburuk, untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus menderita bukan supaya kita tidak menderita, tetapi supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, di tengah penderitaan dan krisis yang kita hadapi, kita dipanggil untuk berdoa dan tetap percaya kepada Allah. Penderitaan yang kita alami tidak sia-sia, karena melalui penderitaan kita dibentuk agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus hadir untuk membantu kita dalam kelemahan kita dan mengajarkan kita untuk bersandar penuh pada Allah. Mari kita lewati masa-masa sulit ini dengan iman yang teguh, karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami.
terutama di saat kami menghadapi penderitaan. Kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa membantu kami dalam setiap kelemahan kami, memampukan kami untuk terus berdoa dan percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, pelihara kami, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan hindarkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.